Festival Korea menjadi tempat untuk melepas rindu para jiwa-jiwa Korea di tanah air. Mengulik kisah inspiratif wanita super. Melihat tempat bisnis unik di pusat kota. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam Cerita Indonesia bersama saya, Saga Wiratulada, yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan rangkaian berita paling menarik dan paling aktual. Berikut berita pertama. Pemirsa, berita pertama datang dari Marrakesh, suasana ibu kota. Ada kabar menarik bagi Anda yang ingin merasakan suasana Korea Selatan. Sebuah festival tengah diadakan untuk memuaskan hati para pecinta negeri ginseng tersebut. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar Korea di tanah air telah tiba. Festival Korea yang diadakan setiap tahunnya membuat para penggemar Korea ini dimanjakan dengan seluruh kegiatan yang berbau negara ginseng tersebut. Annyeonghaseyo, halo sahabat K-popers. Hari ini aku lagi di Lotte Shopping Avenue dan di sini ada Festival Budaya Korea. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ayo ikutin aku terus ya. Festival Korea yang diadakan di Lotte Shopping Avenue ini menyediakan fasilitas makanan khas Korea seperti mie dan kue serta tutorial memasaknya. Selain itu, para penggemar Korea, khususnya K-popers, dapat melihat tari-tarian, drama, serta seni lainnya terkait dengan Korea. Ajang festival seperti ini dimanfaatkan oleh penggemar K-pop untuk memperluas relasi mereka terhadap sesama K-popers. Yang kayak ikut-ikut grup-grup K-pop gitu, terus jadi punya banyak teman. Kenyataannya, dengan adanya festival ini, penduduk Jakarta yang memiliki ketertarikan berlebih terhadap Korea dapat merasakan hal nyata layaknya berada di negara Korea. Yang pasti nambah pengetahuan juga ya dari acara-acara kayak gini. Nah, terus juga menambah kreativitas. Di sana kan banyak banget tuh orang-orang kreativitas dari segi stylenya gitu kan, dance-nya semuanya tuh mereka banyak banget yang keren-keren dan bisa kita adopsi buat di kita sendiri ya pastinya. Semangat jiwa-jiwa Korea di tanah air begitu terasa di sini. Pecinta Korea membuktikan keramahan yang dimiliki oleh Indonesia. Festival berbagai budaya seharusnya dilaksanakan secara rutin untuk menambah ilmu pengetahuan. Saya Fitria Marta dan segenap kru yang bertugas melaporkan. Ibu rumah tangga kerap dianggap hanya dapat mengurusi kebutuhan rumah saja. Namun, siapa sangka terdapat wanita super yang dapat menyangkal semua anggapan tersebut dan dapat membawa pengaruh positif bagi dirinya dan orang lain. Ibu merupakan sosok seorang wanita yang luar biasa. Ialah satu-satunya yang berjuang untuk mempersatukan keluarga di rumah. Bahkan di era sekarang ini, ibu tak hanya berjuang di rumah, namun juga berjuang di tempat kerja. Kita bisa menyebutnya wanita karir. Panggil saja dia Bu Cece. Dia merupakan ibu dari 4 orang anak dan ibu yang masih aktif bekerja. Tak dipungkiri lagi, beliau dikenal sebagai sosok yang berjiwa sosial, sangat peduli pada keadaan masyarakat, khususnya pendidikan. Sosok Bu Cece juga sangat dipandang oleh anak-anak buahnya. Walaupun sibuk, tapi beliau menyempatkan diri untuk datang ke rumah pintar dan ikut membantu mengedukasi warga sekitar. Menurut Bu Cece, tujuan dari rumah pintar untuk kepentingan memperdayakan perempuan-perempuan, khususnya ibu rumah tangga, sehingga memiliki kemampuan untuk dirinya sendiri dan mendapatkan penghasilan sehingga tidak bergantung pada suami, serta memberikan wawasan bagi pengembangan pendidikan untuk anak-anak maupun remaja. Semangat dalam memberi pengetahuan yang beliau punya tidak bisa dibayar dengan materi. Sungguh mulia pengabdian pada dunia pendidikan.
Rumah Pintar menyediakan fasilitas seminar untuk mengedukasi wanita berumah tangga dengan berbagai tema. Salah satunya, sosialisasi mengenai pengetahuan cara melakukan bisnis untuk ibu-ibu. Tak hanya itu, Rumah Pintar juga memberikan kesempatan bagi anak-anak dari TK sampai SMP untuk mengembangkan wawasan, khususnya dalam bidang teknologi dan budaya. Membangun kesadaran masyarakat bukanlah hal mudah. Bu Cece sempat patah arang di tengah perjalanan. Namun, Bu Cece menyadari betapa pentingnya pendidikan baik untuk ibu-ibu maupun anak-anak. Bu Cece hanya ingin masyarakat sekitar memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan ilmu dan juga bersosialisasi. Itulah salah satu harapan Bu Cece terhadap Rumah Pintar. Beliau mengatakan, setiap individu di dalam keluarga harus memiliki pengalaman pendidikan dan keterampilan yang baik bersama dengan Rumah Pintar. Bu Cece juga mengatakan, pendidikan tidak hanya komitmen guru dan orang tua, namun juga komitmen dari masyarakat dan pengusaha. Jika semua memiliki komitmen yang sama, maka Bu Cece percaya bahwa ke depan akan menciptakan generasi muda yang berkualitas. Ini terlihat hal kecil, tapi ini bukti nyata Bu Cece. Kita bisa melihat bagaimana seorang ibu mampu mengubah masa depan menjadi lebih baik. Pemirsa, Cerita Indonesia akan kembali setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Indonesia. Es krimnya dong. Scary makes you hungry. Pemirsa, sesaat lagi Cerita Indonesia akan membawakan satu segmen unik, di mana rekan saya, Devreni Resita, akan membawakan bincang mengenai tema berita yang menarik. Langsung saja kami persilahkan kepada Devreni Resita di Studio 2. Terima kasih Saga Wiratulada. Halo, selamat pagi pemirsa. Cerita Indonesia kembali menemani Anda. Bersama saya Devreni Rasita. Seperti biasa, Cerita Indonesia selalu memberikan informasi yang unik dan pastinya bermanfaat. Nah, kali ini Cerita Indonesia punya topik yang menarik, yaitu mengenai dunia entrepreneurship. Ya, siapa yang tidak tahu dunia entrepreneurship? Kita bisa lihat nih di zaman sekarang, dari banyaknya bisnis pakaian, kemudian juga ada tren bisnis makanan. Nah, sebelum kita membahas mengenai dunia entrepreneurship lebih dalam, Cerita Indonesia punya video singkat mengenai salah satu media entrepreneurship di Jakarta. Iconic Kemang merupakan salah satu media entrepreneurship yang berbeda dari biasanya. Iconic Kemang berada di Jakarta Selatan sehingga memiliki tempat yang strategis untuk dikunjungi. Iconic Kemang merupakan modern pop art space di mana menyediakan tempat bagi para entrepreneur muda untuk mengembangkan bisnis. Iconic Kemang rutin mengadakan kegiatan semacam festival kecil yang selalu dihadiri oleh masyarakat umum yang biasanya diisi oleh bisnis makanan hingga bisnis pakaian. Konsepin lebih colorful tapi tetap hall event kita temanya industrial karena supaya laki-laki masih bisa event di sana gitu. Dari event motor pun juga ada motor gede gitu. Iconic Kemang menyediakan berbagai brand dan produk. Barang-barang yang ditawarkan di Iconic Kemang pun tidak sembarangan. Sebab demi tetap mempertahankan konsep, Iconic Kemang tetap harus memilih brand-brand yang memang sesuai dan berkualitas baik.
Tujuannya sih kepingin banget jadi rumah-rumah bagi community entrepreneur. Terus juga kepingin juga ngumpulin bakat-bakat entrepreneur supaya bisa berkarya di sini. Iconic Kemang memang disediakan khusus untuk menjadi wadah bagi para entrepreneur muda demi mengembangkan kreativitasnya di bidang entrepreneurship. Ini dapat menjadi langkah yang baik untuk para pemula demi melebarkan sayapnya di bidang bisnis. Tak hanya itu, Iconic Kemang juga dibangun dengan konsep yang jelas dan menarik. Pengunjung bisa melihat banyaknya warna-warna dan gambar-gambar yang artistik. Pemilihan warna-warna cerah dan perpaduan warna di Iconic Kemang mampu membuat pengunjung terpana dan berhenti sesaat untuk memperhatikan sekelilingnya. Tak jarang pula pengunjung berhenti di beberapa spot untuk berfoto. Bahkan tempat toilet pun dapat menjadi tempat kesukaan pengunjung untuk berfoto. Nilai besar yang dimiliki oleh Iconic Kemang selain kemampuannya untuk menjadi fasilitas bagi entrepreneur adalah konsep tempat yang mampu menjadi hits di kalangan remaja. Bahkan di sosial media, para pemuda menjadikan Iconic Kemang sebagai daftar kunjungan untuk berfoto. Hal yang menarik untuk ibu atau bapak adalah mereka tidak perlu khawatir jika membawa anak, karena Iconic Kemang menyediakan fasilitas bagi anak-anak untuk tetap berkreasi. Selain itu, Iconic Kemang juga memiliki fasilitas lain untuk menyewakan tempat demi photoshoot yang sudah sering digunakan oleh majalah-majalah ternama di Indonesia. Wow, ternyata menarik sekali Iconic Kemang ini ya. Kayaknya ini harus menjadi list wajib bagi para entrepreneur muda untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, pasti udah penasaran banget kan soal dunia entrepreneurship? Oleh karena itu di sebelah saya sudah ada pria tampan, lihat dong tampan banget gak, Dani Rahman, yaitu owner dari Kentang Bro. Nah, kita akan membahas mengenai dunia entrepreneurship dan pasti tentang Kentang Bro. Halo Dani, apa kabar? Halo Devri. Ntar dulu nih, manggilnya apa nih? Pak, Mas, atau Adik mungkinnya masih lucu banget mukanya, Mas aja. Kayaknya jangan Pak ya, selesai belum sukses. Oke, Mas aja ya. Oke Mas Dani, saya langsung nih penasaran banget nih sama masalah Kentang Bro dan dunia entrepreneurship. Nah Mas Dani sendiri boleh nggak ceritain ke semuanya mengenai Kentang Bro secara umum? Jadi Kentang Bro itu adalah keripik kentang. Sebelumnya Mbak Devi pasti pernah makan keripik kentang ya? Iya, suka banget sama kentang sih. Oke. Apalagi kalau Mbak Devi nyobain kentang saya sih, pastinya. Ini kayaknya harus udah pesen ya. Kita jadi di sini ada berbagai rasa Mbak Devi, ada rasa balado dan lain-lain. Nanti kita ada rasa rendang juga. Kenapa saya milih Kentang Bro? Yaitu saya juga karena keripik kentang adalah salah satunya yang diminati semua masyarakat ya, mau kalangan muda, mau kalangan remaja maupun dewasa ya, semua menyukainya. Dan yang bikin beda dari keripik-keripik kentang yang lain sih yaitu kita bisa memix semua rasa. Misalkan Mbak Devi mau pedas, mau keju, pedas. Wah, agak lapar ya, perutnya udah mulai keroncongan pagi-pagi, kayak langsung lapar nih. Tapi saya penasaran nih, karena saya pernah buka Instagramnya Kentang Bro ya. Dia itu punya konsep marketing yang unik banget. Kayak saya melihatnya jadi, saya harus beli nih, kalau nggak beli saya nggak gaul. Karena kayak high class gitu, ngebawa kentang ke sisi yang high class tuh. Konsepnya jadi seperti apa sih sebenarnya Kentang Bro ini? Jadi konsep saya itu gimana caranya orang ngebawa Kentang Bro itu dengan pede. Jadi dengan saya itu ngedesain packagingnya sebagus mungkin, jadi semua orang juga melihatnya mungkin oke. Dan juga kebetulan karena packagingnya bagus, jadi kita juga fotonya juga sebagai kamera bagus. Pantes bagus banget, saya tertarik kayaknya langsung pesen, abis ini langsung Instagramnya @kentang_bro ya. Oke, saya juga penasaran nih, ini sebenarnya di luar dari ini sih, kayak kenapa sih judulnya, nama brandnya Kentang Bro, kayak kenapa harus, karena kalau didengar sih jujur aja itu menarik banget ya, lo udah makan belum Kentang Bro? Ya kayaknya menarik, kenapa nggak kentang sis gitu, atau kentang pah gitu, atau apa gitu. Jadi kebetulan saya ini orang yang suka nongkrong-nongkrong ya, dulu saya sama teman-teman saya. Terus ada tuh kita tuh kalau udah malam selalu pengennya tuh pindah-pindah tempat mau kayak kentangnya bro. Lama-lama kok kayak disebut saya kemanapun juga orang bilang kentang bro. Wah ini kayaknya gampang nih, mudah diingat juga kan. Kebetulan kita pakailah nama itu Kentang Bro dan bentuklah sebuah bisnis akhirnya. Wah menarik banget nih, tapi tahan dulu Mas Gani, karena pertanyaan masih banyak dan Anda juga jangan kemana-mana, tetap di Cerita Indonesia. Girl said you hallelujah, girl said you hallelujah, 'cause Uptown Funk don't give it to you, 'cause Uptown Funk don't give it to you, 'cause Uptown
Your real man, be different. Masih di Cerita Indonesia dan masih membahas mengenai dunia entrepreneurship dan khususnya tentang Bro. Oke, tadi Mas Gani udah cerita nih mengenai konsep secara umum yang udah bikin kita lapar ya. Nah, sekarang saya jadi penasaran sama semua hal di balik dari Kentang Bro ini. Sebenarnya kan setahu saya Mas Gani masih kuliah ya? Iya. Maksudnya masih harus belajar gitu. Nah, inspirasi Mas Gani akhirnya memutuskan untuk oke deh, gue kayak bikin 2 jalur nih. Ada kuliah satu, ada yang satu lagi entrepreneur. Itu gimana inspirasinya? Ya, saya terinspirasi karena faktor saya itu orang itu suka beli-beli barang kebetulan. Nah, terus gimana caranya saya berusaha juga nggak usah pakai duit orang tua deh kalau bisa. Nah, saya pengen menghasilkan duit dari duit saya sendiri kebetulan. Jadi saya terinspirasi, akhirnya saya berpikir saya harus usaha, akhirnya dapat lah. Ini Kentang Bro ini jawabannya atau Mas Gani sendiri yang bikin? Saya bertiga sama teman saya karena kebetulan kita kalau mau bikin sini juga sama-sama kurang modal mungkin. Oh, jadi sama-sama belajar juga ya di Kentang Bro ini ya. Wah, menarik banget nih. Kalau gitu saya jadi penasaran nih, pasti banyak banget nih hambatan dan tantangan ya kan, mulai dari begitu kuliah mungkin belajarnya jadi susah, terus mungkin modal terkendala modal karena kan juga masih ada orang tua juga kan. Nah, itu mungkin seperti apa hambatan dan tantangannya? Kalau hambatan dan tantangan sih ya, kalau hambatan itu saya mungkin di bagian kalau misalkan ada kayak konsumen yang marah-marah, kayak misalkan pengirimannya lama, tapi selama ini sih kalau rasa mereka pada suka. Terus tantangannya ya itu saya harus, kalau misalkan modal saya kurang untuk produksi selanjutnya, ya saya juga harus masih mikir lagi itu gimana caranya. Akhirnya kita dapat ya mungkin kita dengan cara ada yang minjem mungkin. Nah, itu tantangannya ya udah gitu aja. Wah, berat banget. Jadi kayak masih muda, masih 20 tahun, tapi lika-likunya udah naik turun banget nih kalau gitu soal entrepreneur ya. Nah, kalau gitu nih Mas Gani punya nggak tips singkat untuk semua penonton nih, kali aja mau ikutin Mas Gani karena ini inspirasi yang luar biasa. Mungkin ada tipsnya Mas Gani? Ya mungkin tipsnya sih jangan pernah berani gagal aja sih. Jangan pernah berani gagal. Terus kalau misalkan kalian intinya jangan pernah berani gagal ya. Jangan menyerah intinya ya. Mungkin buat promosi Mas Gani Instagramnya tolong di-add ya, follow. Oke, Instagramnya di @kentangbro, lainnya Kentang Bro. Nomornya ada tertera di Instagram. Harga cuma 15.000. Ntar kita kasih promosi. Ntar kita kasih harga-harga yang bagus untuk kalian. Oke, langsung pesannya. Mungkin nanti saya juga langsung ngobrol sama Mas Gani, mau minta diskon, mau beli banyak kentangnya karena suka banget sama kentang nih. Oke Mas Gani, makasih banget waktunya. Karena sayang banget kita udah habis nih, sedih banget. Ternyata kita sudah di puncak acara. Tapi Anda jangan khawatir karena besok Cerita Indonesia masih akan kembali hadir dengan informasi yang tak kalah menarik dengan hari ini. Oke Mas Gani, terima kasih atas waktunya dan informasinya yang luar biasa. Dan bisa Anda jangan kemana-mana karena besok Cerita Indonesia akan kembali hadir. Sampai jumpa.